Sound check. Sound check. Shalom, selamat pagi semuanya. Semoga sehat semua ya. Saya memperkenalkan diri sedikit. Mungkin karena beberapa wajah di sini sudah sering melihat saya dan saya familiar dengan wajah-wajah yang lain, tapi yang lain belum terlalu familiar. Mungkin baru pertama kali ketemu dengan saya secara live. Biasanya cuma lihat di YouTube. Ya, saya Romo Bayu. Pengennya sih disebut sebagai Romo Rogan ya. Rogan itu apa? Romo ganteng ya, tapi sayang sekali ya, saya tidak pernah mencapainya. Jatuh-jatuh ya disebut sebagai Romo pisang ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama melakukan rekoleksi dengan tema berjalan bersama keluarga menuju kekudusan. Sekarang saya mau tanya, sekarang di sini yang hadir sebagai keluarga, suami istri bahkan membawa anak mungkin ya, siapa di sini boleh angkat tangan? Wah, 1, 2, 3, 4, 5, kok sedikit ya? 6. Iya nggak apa-apa ya, kita berikan tepuk tangan ya mereka yang hadir sebagai keluarga. Karena apa? Karena nggak mudah untuk bersama-sama sebagai satu keluarga menuju kekudusan, itu nggak mudah. Enaknya jalan sendiri-sendiri ya kan. Karapku dewe ya, aku kudus kamu enggak, masa bodoh ya. Keluarga itu penting, kenapa? Karena sekolah kekudusan yang pertama adalah keluarga. Mungkin sebelum saya masuk ke materinya, saya selalu bilang sama calon yang mau menikah bahwa warisan utama dari suami istri kepada anaknya adalah iman. Warisan terbaik kepada anak kita bukan harta benda, ya itu penting lah ya. Uang, cuan penting, tapi bukan yang paling penting. Pendidikan penting, tapi bukan yang paling penting. Kesehatan penting, tapi juga bukan yang paling penting. Iman. Kenapa iman? Karena nanti Bapak Ibu waktu menghadap Tuhan, ya, mungkin nanti, gak ada yang tahu ya, sudah siap? Jangan sekarang Romo, ya jangan, gak apa-apa ya, saya juga belum siap kok. Iya, akan ditanya, yang ditanya adalah tidak akan ditanya harta Bapak berapa sekarang. Tidak akan ditanya rekening Ibu isinya berapa sekarang. Tidak akan ditanya mobilnya berapa, ya, tanahnya berapa hektar. Posisi terakhir di perusahaan apa? Tidak. Itu bukan pertanyaan Tuhan kepada kita saat ketemu dengan Tuhan nanti. Yang ditanya Tuhan, Bapak ini siapa? Oh, saya ini seorang suami. Lalu pertanyaannya, oke, sebagai seorang suami, istri kamu di mana sekarang? Lalu jawabannya apa? Tuhan Yesus, istri yang nomor berapa ya? Waduh, jebol ya. Sebagai Bapak siapa? Saya seorang ayah, ya kan? Oke, sebagai seorang ayah sekarang anakmu di mana? Oh Tuhan Yesus, ini anak saya yang satu ya, lagi ikut rekoleksi dengan Romo Bayu. Waduh. Oh anak saya yang satu sekarang aktif pelayanin di gereja, puji Tuhan. Anak saya yang satu jadi Romo, waduh luar biasa ya. Anak saya yang satu ya aktif sebagai lektor, wah aktif sebagai wanita Katolik, waduh ya. Aktif sebagai Dominikan awam ya. Kelompok apa lagi yang belum saya sebut? Kerahiman ya. Jadi iya kerahim. Jadi itu akan menjadi sebuah pertanyaan sama Tuhan. Apakah kita sudah menjadikan keluarga di mana kita bisa belajar kekudusan dan mengantar anak-anak kita kepada kekudusan. Nanti kita akan lebih dalam lagi ya. Karena ini sebuah seminar rekoleksi, tentu kita akan belajar sabda Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang bawa kitab suci sekarang?
Waduh, langsung ditunjukkan. Romo saya bawa, waduh jempol ya. Iya, sudah kemajuan sekarang bawa kitab suci ya. Siapa bilang orang Katolik itu tidak punya kitab suci ya? Siapa bilang orang Katolik nggak bawa kitab suci ya? Dibaca nggak ya? Iya, dibaca ya. Saya dengar banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kitab suci sekarang. Ada kelompok-kelompok baca kitab suci setiap hari. Waduh, ada yang bacanya 1 bab, 2 bab tiap hari ya. Insya Allah 1 tahun katam ya. Ya mudah-mudahan 1 tahun katam. Wah, luar biasa. Masalah ngerti apa enggak ya masalah lain gitu ya. Oke, nggak apa-apa karena kalau nggak ngerti kan bisa lihat YouTube-nya Romo Bayu, puji Tuhan. Oke, pada sesi pertama kita akan melihat rencana Tuhan bagi pria dan wanita. Kenapa Tuhan menciptakan pria dan wanita? Tujuannya apa sih? Dan kenapa pria dan wanita itu berbeda? Ada yang sama tapi ada bedanya juga. Nanti kita akan lihat ya, kenapa sih Tuhan menciptakan dunia 7 hari? Kenapa enggak 8 hari gitu ya? Kenapa enggak 10 hari? Ya suka-suka Tuhan ya mau berapa hari. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu Kejadian 1. Namun mungkin banyak ayat yang saya potong ya supaya cepat. Pada bulannya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita loncat ke ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada hari penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kita sedikit Bible study ya, karena saya kan dikirim ke Roma. Kirim ke Roma untuk belajar. Belajar apa? Ya, bukan buat jalan-jalan ya, tapi buat belajar ya. Belajar apa? Belajar kitab suci ya. Jadi sedikit membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan di Roma ya. Sedikit sombong ya. Pada mulanya Allah menciptakan. Kata menciptakan dalam bahasa Ibrani adalah bara. Dan kata bara ini sangat unik. Kenapa? Karena kata bara hanya muncul di Kejadian 1. Dan sangat unik kenapa? Karena ini menunjukkan penciptaan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan hanya Tuhan yang bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ibu bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Biasanya kan kita membuat sesuatu dari materi yang sudah ada. Ya, mau buat sepatu ya. Sepatu dari apa? Dari bulu domba. Enggak bisa ya. Buat apa? Buat t-shirt, buat baju ya dari kain ya, tinggal dijahit. Tapi selalu ada bahan dasarnya. Kita manusia enggak punya kekuatan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Hanya Tuhan. Maka kata yang digunakan adalah bara. Ya, bara Elohim. Oke,
Dan bumi belum berbentuk dan kosong. Bahasa Ibraninya ya tohu habohu. Ya, tohu habohu itu bahasa Ibraninya. Ada yang bisa bahasa Ibrani? Oh iya. Iya, jadi karena Bapak Ibu nggak tahu, percaya aja sama saya. Iya. Nggak tahu kan kalau saya tipu ya. Iya. Tohu habohu artinya tidak berbentuk dan kosong, ya, formless and void. Jadi perhatikan, yang Tuhan ciptakan pertama kali itu bukan terang. Yang Tuhan ciptakan pertama kali adalah langit dan bumi. Tetapi mereka tidak berbentuk dan masih kosong. Dan inilah proses 6 hari kemudian, dalam 6 hari itu Tuhan akan membentuk bumi dan langit yang masih belum berbentuk dan akan mengisinya selama 6 hari itu. Itu polanya seperti itu sebenarnya ya. Nanti kita akan lihat walaupun tidak akan lama karena fokusnya kita adalah manusianya. Gelap menutupi samudera raya dan roh Allah ya ruah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bayangan dari penulis kitab suci ini Kejadian 1 itu dunia yang tidak berbentuk itu seperti samudera raya. Ya, samudera raya yang penuh dengan penuh dengan badai. Ya, penuh dengan kekacauan, penuh dengan badai. Namun Roh Allah tetap ada di atas. Maksudnya Roh Allah tetap berkuasa. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia? Dengan traktor? Bukan. Ya. Dengan sabda. Wah, puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini, perhatikan. Sebenarnya Tritunggal Maha Kudus sudah aktif sejak penciptaan. Ya. Ada Allah, ada roh, dan ada sang sabda. Saat dia mengatakan terjadilah, maka terjadi. Oke. Jadilah terang, lalu berfirmanlah Allah, berfirman ya, sang firman. Nanti di perjanjian baru sang firman akan menjadi manusia. Jadilah terang dan terang itu jadi. Luar biasa sekali ya, firman Allah, dia bersabda akan semua jadi. Saya selalu bilang bahwa sabda, firman itu luar biasa kuat, berdaya guna. Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan bisa menjadi berkat, tapi juga bisa menjadi kutuk. Makanya kalau kita perhatikan seorang anak yang tumbuh di keluarga yang setiap hari dibilang sama bapaknya, kamu bodoh. Dibilang sama ibunya, kamu tidak berguna. Kira-kira anaknya tumbuh menjadi seperti apa? Iya, menjadi bodoh ya. Saya nggak nunjuk ibu ya. Ya, menjadi tidak berguna karena kata-kata itu yang selalu dia dengar waktu dia bertumbuh dan berkembang. Bagaimana kata-kata sangat mempengaruhi hidup kita. Kata-kata yang diulang terus kita dengarkan itu bisa menjadi realitas kita. Makanya ya kalau saya bangun tidur langsung pergi di atas menghadap cermin. Lalu bilang apa? Bayu, kamu ganteng. Iya. Setiap hari saya bangun, Romo, Bayu kamu ganteng. Iya. Ya harapan ya, boleh aja ya. Masalahnya nanti jadi kenyataan kan itu masalah lain ya. Taunya jadi Romo pisang saya juga itu mukjizat. Oke. Jadi perhatikan kata-kata yang kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa menjadi kenyataan. Jadi sangat hati-hati sekali. Pertanyaannya, kata-kata apa yang kita gunakan untuk anak kita? Kata-kata berkatkah? Atau setiap hari dimaki? Setiap hari dimarahi, dibentak? Hati-hati. Mungkin ya
di sini kebanyakan ya sudah agak-agak tua ya. Maksudnya sudah, lu anak-anaknya udah gede gitu ya. Yo, kecuali ibu ya, jangan khawatir. Anak-anaknya sudah besar. Tapi kalau ada keluarga muda di sini ya dan anaknya mungkin masih kecil atau yang punya rencana berkeluarga, perlu diperhatikan ya. Kata-kata apa yang akan saya gunakan setiap hari untuk anak saya. Saya kemarin dapat WA dari teman saya ya, dia baru saja melahirkan. Ya. Dan dia tanya, kira-kira kegiatan aktivitas apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya. Anaknya baru lahir ya. Terus saya juga bingung, ngapain ya? Saya juga gak pernah pengalaman punya anak ya. Makanya jadi Romo ya, gak punya anak. Katanya kemarin ya jadi Romo itu awet muda ya. Iya. Orang kemarin ketemu saya, Romo usia berapa? 20-an ya? Waduh. Awet muda ya. Perlu kacamata orangnya ya. Iya, iya saya awet muda karena nggak ada istri. Iya. Nggak ada anak, iya. Iya, coba ya kalau punya istri, istrinya minta tas Louis Vuitton tiap hari, aduh. Stres ya. Cepat tua, oke. Nggak bercanda, oke bercanda. Tadi kembali ya, dia baru saja melahirkan dan dia tanya ke saya, aktivitas apa saja yang boleh dilakukan, aktivitas rohani yang bisa digunakan atau dilaksanakan untuk sang anak. Ya, saya juga agak bingung. Yang pasti saya bilang pertama ya, kamu sama suami kamu ya setiap malam doa bersama. Saat doa bersama ya kalau anaknya bisa diajak, puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa, saling mendoakan. Kemudian, Wenda bilang, mau boleh enggak kalau waktu saya menyusui ya, itu saya juga sambil membaca kitab suci. Wah. Oh, baca apa? Kitab suci. Ya. Wah, boleh banget ya. Jadi waktu dia menyusui atau lagi gendong anaknya, dia pun membaca atau mendengarkan audio ya tentang kisah-kisah di kitab suci. Jadi mungkin anaknya belum mengerti, tapi kata-kata sabda Allah sudah dia dengarkan sejak kecil. Ini praktek yang baik ya, mungkin bisa dicoba di rumah ya. Tapi nggak perlu buat bayi baru ya. Iya, yang sudah ada ya sudah. Iya, sudah expired. Bukan saya yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Oke. Itu salah satu aktivitas yang baik ya, membiasakan anak dengan sabda Tuhan. Dan kemarin juga ya beberapa hari lalu saya dapat video ada anak usia 3 tahun, bahkan di bawah 3 tahun yang ngomongnya belum lancar lah ya. Tetapi waktu di video itu dia bilang tentang sebuah ayat. Dia bilang Allah sungguh mencintai dunia. Bahkan dia memberikan putranya ya tidak untuk menghakimi tetapi menyelamatkan. Ayat berapa Ibu? Dari Injil apa? Oh, dari Injil Yohanes. Aduh, pisang 2 ya. Sip, ya. Dari Yohanes 3:16 ya, Yohanes bab 3 ayat 16. Anak kecil ya sudah dibiasakan untuk mendengar kitab suci dan diulang-ulang. Jadi kadang-kadang saya juga dalam tanda petik iri ya. Iri dengan tetangga sebelah. Itu anak-anak kecil ya, usia 4-5 tahun sudah dibawa ke masjid ya dan sama-sama mengaji, baca Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Mana di antara kita bawa anak kita ke sekolah minggu kemudian baca kitab suci bahasa Ibrani? Ya enggak ada. Baca Indonesia aja belum dibaca ya bahasa Ibrani. Iya. Makanya kadang-kadang ya saya iri dengan tetangga sebelah, tapi juga dengan gereja-gereja Protestan ya, mereka juga sangat semangat ngajarin anak-anak mereka untuk mengenal kitab suci ya sejak awal. Ya nggak semua sih ya, biasakan yang ditonjolkan yang itu aja. Oke, ini
usul untuk teman-teman kalau punya anak, kalau punya cucu. Nah, ya boleh ya kalau punya cucu ya. Atau punya cucu teman gitu ya. Boleh juga. Oke. Tadi sampai di mana? Lalu terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Oke, jadi hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Ini sebenarnya dimensi waktu. Untuk mengenal waktu kita butuh terang dan gelap, siang dan malam. Ya, jadi ini untuk menandai waktu, dimensi waktu. Jadi hal pertama yang Tuhan lakukan adalah membentuk dimensi waktu hari pertama. Ya, kemudian hari kedua langit dan membuat dome atau membuat sebuah ruang besar. Ya. Jadi langit dan bumi, dimensi ruang. Kemudian yang ketiga itu dipisahkan lautan dan daratan. Dibuatnya sebuah lingkungan hidup. Perhatikan hari keempat itu benda-benda penerang dan bintang-bintang. Jadi hari keempat, benda-benda di hari keempat Tuhan ciptakan untuk mengisi hari pertama. Kemudian hari kelima burung dan binatang laut untuk mengisi hari kedua. Dan terakhir perhatikan hari keenam adalah binatang dan manusia. Ada yang aneh enggak? Enggak ada Romo, ya gitu aja. Ada yang unik karena ternyata manusia dan binatang itu diciptakan di hari yang sama. Dan ini perlu hati-hati karena ternyata kita punya banyak kesamaan dengan binatang. Kok ketawa ibu? Enggak mau disamakan ya. Enggak mau ya. Kalau gitu kalau enggak mau disamakan harus gimana? Nanti kita lihat ya. Harus gimana? Ya. Banyak kesamaan kita dengan binatang. Binatang punya kemampuan untuk dilatih, kita juga bisa dilatih ya. Binatang bisa memberikan rasa kasih sayang, kita juga bisa. Kadang-kadang lebih sayang sama anjingnya ya. Anjing chihuahua dan pudel di rumah itu lebih disayangi ya. Anaknya mana pernah dicium-cium ya. Iya. Ya, itu. Oke. Nah, hati-hati. Kita memiliki banyak kesamaan dengan binatang, tapi kita tahu kita bukan binatang. Pertanyaannya, apa yang membuat kita berbeda dengan binatang? Pagi-pagi apa? Akal budi. Yang dikatakan di kitab suci. Bukan satu, tadi saya sebutkan di kitab suci. Pisang 3, oke. Citra Allah, waduh ya ibu dapat pisang, selamat. Ya. Pisangnya Romo Seto langsung petik. Oke, citra Allah ya. Oh sebelumnya tadi saya membahas realitas berkat. Nah, mungkin sebelum citra Allah saya bahas sedikit berkat. Kalau tadi kita full baca Kejadian 1, tadi banyak yang dipotong ya. Tuhan sebenarnya memberkati dunia, ciptaan itu 3 kali. Dan kalau kita perhatikan 3 berkat ini berbeda. Berkat itu apa sih? Pernah memberkati? Pernah bingung ya, pernah begitu. Berkat itu sebenarnya berkata dengan baik, mengucapkan sesuatu yang baik, itu sebenarnya sudah berkat. Dan harapannya sudah saya bilang bahwa kata sabda itu powerful, dan kalau berkat ini diucapkan harapannya menjadi realitas, kenyataan. Dalam bahasa Latin itu benedicere, bene baik, dicere berkata. Ya berkata yang baik itu adalah mengucap berkat. Dan pertanyaannya, ya sebagai keluarga rajin gak mengucap berkat? Kapan? Oh, kalau anak mau berangkat kemana? Berangkat kerja. Sampai anaknya kerja masih diberkati. Wah, luar biasa ya. Mau kemana? Iya, oke. Keluar rumah. Istrinya, suaminya diberkati nggak? Oh, nggak mau ya. Takut mau. Nanti saya yang di. Ya,
Berkat biasanya untuk anak kita ya. Salah satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya adalah waktu saya berangkat ke Filipina, pokoknya berangkat pergi jauh ya. Salah satunya berangkat waktu saya masuk seminari di Mertoyudan, itu pertama kalinya saya merantau dan jauh dari orang tua. Itu saya usia baru 14 tahun, sudah merantau saya. Ya, dan waktu perpisahan ya, saya dipeluk sama papa mama, lalu mereka mendoakan saya. Dan terakhir mereka membuat tanda salib kecil di dahi. Itu menjadi berkat orang tua dengan doanya. Dan kebiasaannya terus terjadi ya, setiap kali saya pergi, datang pulang ke rumah dan kemudian pergi lagi ya untuk ke sekolah lagi atau pelayanan atau kembali ke Surabaya, ritual yang sama terjadi. Ritual yang sama terjadi. Namun kayaknya lebih bagus lagi kalau berkat itu bisa dilakukan setiap hari. Ya, anak mau sekolah diberkati dulu. Ya. Anak mau tidur diberkati dulu. Ya. Bahkan kalau saya dengar cerita teman saya waktu masih di rahim, ya, bapaknya itu suka memberkati anaknya yang buat tanda salib di perut ibunya. Jadi luar biasa sekali ya, kekuatan berkat menjadi realitas, berkata yang baik. Dan kita ini belajar dari Tuhan. Berkat dalam bahasa Ibrani barak ya. Barak, Tuhan 3 kali memberkati. Ya, pertama hari kelima Tuhan memberkati binatang untuk berkembang biak. Level pertama, berkat itu berhubungan dengan pertumbuhan kuantitas. Berkembang biak itu adalah berkat. Kalau teman-teman memiliki keturunan, memiliki anak, itu adalah berkat. Permasalahannya sekarang banyak yang tidak melihat lagi anak sebagai berkat, tapi sebagai beban hidup dan bahkan sebagai kutuk. Tidak melihat lagi sebagai berkat. Saya selalu ngajak teman-teman belajar dari Elizabeth. Ada yang namanya Elizabeth? Ibu Elizabeth? Nggak ada? Oke. Elizabeth itu mengandung usia berapa? Iya, pokoknya usia tua gitu ya. Usia tua. Dan dia mengandung. Apakah dia melihat anaknya sebagai sebuah berkat atau sebuah kutuk? Padahal perhatikan, dalam usia segitu orang mengandung itu sangat berbahaya. Apalagi momen melahirkan. Ibu-ibu yang di sini yang pernah melahirkan tahu kan betapa sakitnya mengandung, betapa sakitnya melahirkan. Dan ada jumlah ya, puji Tuhan tingkatnya sekarang sudah menurun jauh. Ada ibu yang meninggal saat melahirkan. Teman saya kemarin baru melahirkan, cerita dia sesar. Sesar, saya pikir sesar itu lebih mudah itu ya. Enggak ada penderitaan. Dibius tidur langsung anaknya brojol ya. Bangun-bangun sudah ada anaknya gitu ya. Tapi kemudian saya salah ya. Waktu itu dia cerita pengalamannya ya, waktu dia cerita waktu di ruang operasi dokternya bilang dia bleeding ya, pendarahan. Hampir ya harus menerima transfusi. Wah, ngeri. Ternyata enggak mudah juga ya. Bisa mati juga ternyata ya. Dan waktu dia selesai operasi, puji Tuhan selesai tanpa transfusi ya, hari berikutnya atau jam berikutnya dia kesakitan. Ya, ternyata obat biusnya sudah hilang dan bekas lukanya ini sakit sekali. Bapak-bapak sih nggak pernah ya ngerasain gitu ya. Bapak-bapak sih taunya enaknya aja ya. Tapi kita lihat bahwa seorang ibu ya bisa melihat hal-hal seperti ini sebagai beban ya, sebagai penderitaan dan bahkan sebagai kutukan. Tapi apakah Elizabeth dalam kondisi tua dan membahayakan untuk hidupnya melihat Yohanes di kandungannya sebagai kutuk? Tidak. Bahkan waktu dia ketemu dengan Maria dia
Bersukacita. Yohanes artinya apa? Disyukuri. Iya, Yohanes artinya berkat Tuhan. Ya, Yohanes artinya berkat Tuhan. Jadi bagaimana melihat bayinya sebagai berkat Tuhan? Saya ya bertemu dengan pasangan-pasangan muda ya, saya tanya mau punya anak berapa? 1 ya. Gak mau 2 ya, aduh. Lalu saya tanya kok sedikit sekali ya, kok hanya mau 1, hanya mau 2 ya. Lalu tanya ke saya, Romo mau berapa ya, saya sih maunya 12 ya. Iya, saya tanya kenapa? Wah Romo susah, wah Romo mahal, wah Romo ini dan itu ya. Wah Romo gak pernah punya anak sih makanya mintanya 12. Iya, ya pertama kalau kita sudah lihat anak sebagai beban, ya semua akan dilihat sebagai permasalahan. Tapi kalau kita lihat anak kita, ini berkat Tuhan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk anakku. Entah itu mahal, ya, entah itu susah, entah itu menyakitkan, saya akan lalui karena ini berkat Tuhan. Kita punya mindset seperti itu enggak? Masalahnya anak muda sekarang sudah terpengaruh dengan sosial media, dengan hal-hal yang sebenarnya toksik. Apalagi beberapa tahun lalu, tahun lalu kalau nggak salah, itu ada yang namanya child free. Child free, menikah tapi nggak mau punya anak. Child free, melihat anak, katanya sih keren ya, child free. Free from problem ya, bebas dari permasalahan, bebas dari beban, bebas mau kemana aja. Tapi itu sebenarnya samar ya, menyamarkan melihat anak sebagai beban atau kutukan. Kalau Bapak Ibu menikah, pasti ada banyak yang dikorbankan. Bener gak? Ini masih single ya. Katanya mau jadi Romo, bener? Oh bener. Gak mau menikah juga. Ya, oke, tepuk tangan ya. Saya gak tahu kenapa mau jadi Romo, mungkin oh ya dapat pisang saya kemarin itu. Oke, puji Tuhan ya. Tadi saya mau ngomong apa? Oh ya, terganggu konsentrasi. Oke, kalau menikah itu banyak yang dikorbankan. Kalau dulu laki-laki mau keluar malam dengan teman-temannya, nonton bola sampai pagi, ke klub minum-minum kopi, minum-minum bir sampai pagi, nggak ada yang melarang. Tapi setelah menikah, setelah punya anak, aduh, gak bisa keluar rumah. Gak bisa meninggalkan istri dan anak. Sebelum menikah, kepulannya, waduh ya, luar biasa. Seisi rumah penuh dengan asap rokok. Wah, ditanya ngapain Pak? Ini lagi mendupai Tuhan. Wah, bentuk doa. Ya. Tapi anak lahir harus berhenti. Banyak pengorbanan. Ya, memang pengorbanan paling besar ibu ya. Tapi laki-laki juga saat menikah, saat punya anak juga banyak pengorbanannya. Mulai serius bekerja ya. Mulai pusing, ini kalau hari bulan ini saya nggak cukup dapat gaji, mau cari makan buat anak gimana ya. Makanya ya, yang menikah itu cepet tua. Ya, itu jangan menikah ya. Nggak bercanda ya. Iya, betul. Jadi perhatikan bahwa ada pengorbanannya juga saat Anda mulai menikah. Tapi kalau kita melihat keluarga dan anak-anak kita sebagai berkat, pengorbanan ini pun kita lihat sebagai bentuk kasih. Kasih untuk anak kita, kasih untuk istri kita. Masih sendiri very selfish ya. Yang penting saya dulu. Tapi pas sudah menikah mulai
dipaksa berubah, ya. Dipaksa untuk menjadi dewasa, dipaksa untuk belajar berkorban. Gak gampang, ya gak gampang. Tapi sekali lagi kalau lihat ini adalah berkat, ini adalah kasih dari Tuhan, ya kita berjuang semaksimal mungkin. Oke, ini berkat pertama ya. Berkat kedua adalah hari ke-6 Tuhan memberkati manusia untuk menguasai ciptaan lain. Jadi level 2 berkat itu berhubungan dengan otoritas. Otoritas untuk menguasai. Di rumah, siapa yang memiliki otoritas tertinggi? Hati-hati jawabannya. Ya. Iya. Kalau ada yang bilang, kalau saya tanya istri, ya jawabannya bapak ya. Kalau saya tanya bapak, jawabannya istri. Iya, nggak tahu yang benar yang mana ya. Tapi nanti kita akan lihat ya. Nah, jadi Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara ciptaan, termasuk kuasa terhadap anak-anak kita. Kita punya otoritas terhadap keluarga dan anak-anak kita. Tapi pertanyaannya bagaimana kita menggunakan otoritas itu. Dan yang level terakhir tentang berkat, hari ke-7 nanti kita akan bahas. Tuhan memberkati hari ke-7 menjadikannya kudus. Berkat di level tertinggi adalah kekudusan. Kudus itu apa? Ada yang dari Kudus? Ada yang dari daerah Kudus? Nggak ada ya. Oke. Kekudusan itu apa? Ibu kudus nggak? Setelah ikut wanita Katolik Republik Indonesia, kudus nggak? Setelah ikut Dominikan Awam, ya, kudus nggak? Oh, dalam proses. Setelah ikut kerahiman, OTW kemana? OTW kudus. Tapi tahu nggak kudus itu apa? Saya tanya dulu, tahu orang kudus? Orang-orang kudus, siapa? Santo Santa, betul. Kata santo, ya sanctus itu artinya kudus ya. Pertanyaannya, Santo Santa sekarang di mana? Di surga, ya. Bapak Ibu sekarang di mana? Jadi kalau mau kudus harus gimana? Ke surga, ya pinter ya. Sudah siap OTW tadi katanya. OTW ya. Hati-hati jalan ya Bu. Hati-hati di jalan OTW ya. Kata kudus itu artinya, kudus, kados artinya dipisahkan dalam bahasa Ibrani ya. Terpisah, artinya dipisahkan atau terpisah, dipisahkan. Allah itu kudus karena dia terpisah, berbeda dengan seluruh ciptaan. Nah, kalau kita ingin kudus, maka kita harus dipisahkan dari hal-hal yang bukan Tuhan untuk Tuhan. Sederhananya, kudus, menjadi kudus adalah hidup bersama Tuhan. Saat kita bersatu dengan Tuhan, itu adalah kekudusan. Iya. Itu definisi yang paling sederhana. Pertanyaannya, kapan kita bersatu dengan Tuhan? OTW Romo. Kapan kita bersatu dengan Tuhan? Masa nggak tahu? Oke, jawabannya yang paling utama adalah saat Ekaristi. Oh salah saya jawabannya. OTW. Ekaristi. Itu kenapa saat kita menerima tubuh dan darah Kristus disebut menerima komuni. Komuni itu apa? Artinya komunion, persekutuan, persatuan. Itulah di saat kita bersatu dengan Yesus, dengan Tuhan sendiri. Nah, kalau persatuan dengan Tuhan itu artinya kudus, berarti saat Ekaristi, saat kita menerima Tuhan dengan layak, catatannya ya, dengan layak kita menjadi kudus. Iya. Jadi kekudusan itu enggak susah ya Bapak Ibu, bisa dimulai dari Ekaristi.
Jadi kalau punya anak kecil, jangan takut dibawa ke Ekaristi. Jangan takut. Ya saya sedih sih, karena ada beberapa romo yang gak bisa lihat anak kecil di gereja. Ya, ada anak kecil ya nangis gitu, pas khotbah dia berhenti dan dimarahin orang tuanya. Gimana gak trauma orang tuanya sama anaknya coba. Kalau saya sih senang-senang aja ya. Sama anak kecil saya senang-senang aja ya. Masa kecil kurang bahagia. Oke, bercanda. Tadi sampai mana? Kekudusan ya. Berkat yang paling tinggi adalah kekudusan. Dan ini yang sering kita lupakan. Kadang-kadang kalau kita melihat berkat, itu selalu melihat yang pertama. Saya diberkati berarti saya dilimpahi cuan. Ya. Saya diberkati berarti jumlah harta kekayaan saya naik. Saya diberkati berarti jumlah tanah saya semakin luas. Saya diberkati berarti saya semakin tinggi posisinya. Jadi kita lihat kadang-kadang kita melihat berkat hanya sampai level pertama. Dan saat level pertama itu tidak ada, kita langsung bilang kita ini tidak diberkati. Saya sakit, usaha saya kok berantakan, kerjaan saya kok susah, ya bisnis saya kok nggak lancar, jualan saya kok nggak laku-laku. Langsung kita bilang saya nggak diberkati. Dengan mudahnya kita bilang kita nggak diberkati. Tapi itu berkat level pertama. Yang paling dasar. Berkat terakhir yang sebenarnya paling penting. Karena apa? Enggak apa-apa ya, harta duniawi hilang enggak apa-apa. Bisa dicari lagi. Enggak apa-apa pekerjaan turun nanti ya naik lagi ya. Enggak apa-apa mobil hilang. Atau mobil dikasih Romo Bayu enggak apa-apa ya. Bisa beli yang baru, oke. Enggak apa-apa ya. Tetapi kalau kita kehilangan Tuhan, hati-hati, kita akan kehilangan segalanya. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan Tuhan. Jadi ngapain sih kita kadang-kadang ya, kita marah-marah sama Tuhan. Kenapa pekerjaan saya nggak baru karuan? Kenapa harta saya habis? Marah sama Tuhan. Nggak ke gereja, nggak mau berdoa. Gak mau rosari, gak mau koronka. Padahal itu cuma yang paling dasar. Gak terlalu penting. Kita kehilangan berkat utama hanya karena mengutamakan berkat yang dasar. Ya, hati-hati ya. Dalam keluarga juga seperti itu. Waktu saya interview, ngobrol dengan beberapa pasangan yang mau menikah, salah satu concern mereka, kekhawatiran mereka adalah masalah finansial, masalah ekonomi. Itu concern mereka. Romo bagaimana ya kalau nanti ke depannya ekonomi kami berantakan? Rasanya kami takut untuk melangkah. Lalu saya bilang, apakah dengan kaya, menjadi kaya banyak harta, otomatis kalian akan bahagia pernikahannya sampai akhir? Jawabannya tidak. Karena banyak juga pasangan-pasangan yang kaya secara materi tetapi tidak bahagia di dalam pernikahan mereka. Keluarganya berantakan. Padahal secara materi mereka cukup dan bahkan berlebihan. Tapi kita lihat juga ada keluarga-keluarga sederhana ya yang memang struggle ya, bergulat dengan permasalahan ekonomi setiap hari, tapi mereka keluarga yang harmonis. Bisa mendidik anak-anaknya secara iman dengan baik. Jadi permasalahannya itu bukan uangnya. Jumlah uang yang kita miliki bukan. Tapi bagaimana kita melihat ini sebagai berkat atau tidak. Kalau saya bilang sih, apakah kita mau terbuka secara finansial. Permasalahan suami istri kadang-kadang bukan masalah uangnya ada atau tidak. Tapi mau terbuka atau enggak dengan uangnya. Suami punya uang sendiri nggak mau dikasih tahu ke istrinya. Istri punya uang sendiri, rekening sendiri nggak mau dikasih tahu ke suaminya. Nah ini berbahaya, kenapa?
Pertama, menunjukkan ketidakpercayaan. Tidak percaya. Hal kecil aja uang gak percaya ya. Apalagi hal yang lebih besar. Dan kedua, kita kan gak tahu uangnya kemana. Jangan-jangan uang Bapak kemana? Yo pikirannya dulu. Ya mungkin uangnya ke gereja ya. Oh, biasanya sih kalau ibu uangnya ya untuk romo-romo. Iya. Untuk gereja ya. Saya senang jadi romo ya. Ya, kenapa disayang ibu-ibu ya. Bahkan ibunya tanya ya, sering ditanya, Romo ya ditanya, mau makan apa hari ini? Iya. Oh, saya lagi pengen makan tempe ya. Wah, langsung ya, siang datang dengan tempe ya, lengkap ya. Ada tempe bacem, penyetan, ada tempe goreng, wah lengkap. Wah. Romo mau minum apa? Iya. Waduh, saya mau minum kopi nih ya, kopi latte. Oke, siap, nanti saya kirimkan. Wah, langsung malamnya ada kopi latte. Iya. Padahal nggak pernah gitu sama suaminya ya. Nggak pernah tanya suaminya mau makan apa hari ini ya. Boro-boro ya. Iya. Dan ya lucu sih kadang-kadang ya. Harapannya kan kalau suami ya, harapannya kalau keluarga harmonis ya suami dan istri saling berkomunikasi. Kalau suami datang pulang kerja kan capek ya, ya istri yang baik pasti akan mijetin dia. Dipraktekkan nggak? Nah, kalau istrinya yang capek, suami ngapain? Apa? Ya biasanya sih suaminya sih tidur ya. Masa bodoh. Oke, itu dinamika ya pernikahan. Ya, teman-teman yang ikut ME atau tulang rusuk pasti sudah sering mendengar tentang hal-hal seperti ini. Ya mungkin saya hanya mengulangi, tapi menekankan juga keluarga aja. Aspek terakhir adalah keluarga. Jadi penting sekali satu keluarga jangan terpatok pada yang berkat pertama. Ya, jangan menggantungkan kebahagiaan kita, ya relasi suami istri dan anak-anak hanya melalui berkat yang pertama, hanya berkat yang berhubungan dengan harta benda, kekayaan. Tapi gantungkanlah dengan berkat yang terakhir, yaitu kekudusan. Oke, jam berapa ini? 11, aduh, masih kuat? Ya, atau mau ini dulu, nyanyi dulu, pujian? Oh iya, saya selesaikan mungkin persiapan buat ini ya, atau gimana? Selesaikan dulu aja ya, saya selesaikan dulu nanti bisa pujian lagi ya supaya semangat. Dengerin Romo Bayu capek ya. Berat Romo ya. Iya. Berat ya. Tadi sudah ada beberapa yang mulai meremelek ya, iya, meremelek. Ada yang sudah gelisah ya. Gelisah itu apa? Gelisah. Ada yang gelisah ya, ada yang mulai meremelek ya, ada yang sudah mainan HP entah kemana ya, ada yang sudah keluar nggak tahan ya. Iya. Ya saya sih nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Romo Bayu kan baik ya, nggak apa-apa. Kalau mau tidur bahkan bisa jatuh tidur, bisa tertidur, puji Tuhan. Benar, kenapa nggak semua orang bisa tidur? Ada orang beli tempat tidur mahal sekali, nggak bisa tidur. Jadi tidur itu berkat juga ya, itu berkat nomor berapa itu? Berkat juga. Kalau teman-teman dengerin saya bisa tidur, itu berkat. Banyak nyamuk kan. Jadi saya nggak masalah ya teman-teman bisa terbantu beristirahat, nggak apa-apa. Bahkan kalau perlu ya, ini direkam, nanti malam kalau susah tidur dinyalakan. Ya. Supaya bisa tidur. Berkat ya. Setidaknya pewartaan saya jadi berkat. Ya. Walaupun berkatnya ya tidur tadi. Ya. Tetap berkat ya, tetap disyukuri.
Oke, tentang manusia sebagai citra Allah. Ya, citra Allah itu seperti apa sih? Ya. Dalam bahasa Ibrani, zelem, zelem itu artinya suatu yang menyerupai. Bisa seperti gambar, ya gambar lukisan, ada lukisan Tuhan Yesus seperti itu, atau patung, ya karena kata zelem ini berhubungan dengan kata yang dipahat. Jadi saat Tuhan Allah menyatakan kita ini citranya, gambarnya ya kurang lebih ya yang image yang keluar kita adalah menyerupai Allah. Ya, menyerupai Allah. Bahkan kalau teman-teman baca kitab suci dalam bahasa Ibrani, perjanjian lama, kata berhala, atau berhala kan, patung berhala itu juga menggunakan kata zelem, kata ini. Nah, jadi menyerupai. Kita menyerupai Allah, kita gambar, kita citranya. Apa artinya menyerupai Allah? Menjadi citra Allah? Ya, pertama tentunya tadi sudah disebutkan kita adalah makhluk dengan kehendak bebas dan akal budi. Kehendak bebas itu apa sih? Bebas, Romo. Ya. Bebas itu apa? Bebas ya, ada pilihan kita bisa memilih. Bisa memilih hari ini mau tetap tidur di rumah atau mendengarkan Romo Bayu. Kenapa mau mendengarkan Romo Bayu? Karena di rumah nggak bisa tidur gitu ya, di sini aja tidurnya. Iya. Bebas memilih untuk menikah atau tidak menikah. Nanti kita akan ke sana ya. Boleh nggak sih tidak menikah, Romo? Boleh. Masa sih boleh? Boleh. Oke, nanti kita bahas. Memilih untuk setia sampai akhir atau memilih untuk tidak setia. Itu juga pilihan loh. Saat seseorang ya sudah buat janji pernikahan tapi masih ada pria atau wanita lain, itu pilihan juga. Oke, itu pilihan. Baik atau buruk kita memilih ya. Lalu akal budi, kemampuan berpikir. Yang kadang-kadang gak pernah dipakai ya. Oke, saya bercanda. Saya tidak perlu bahas ini. Ini salah satu hal yang membedakan kita dengan binatang tadi. Akal budi dan kehendak bebas. Tapi kalau kita lihat binatang juga ada yang pinter ya. Ada anjing yang bisa dididik, dilatih. Jadi dia tahu kapan harus menjemput sepatu. Ya, dia tahu siapa yang harus dijaga, siapa yang bukan. Iya. Oke. Dan kadang-kadang ada hewan yang pintar juga ya, bisa menirukan bunyi. Ya, bunyi. Ada tikus, di suatu penelitian tikusnya ini dilatih untuk masuk ke dalam sebuah maze. Maze itu apa ya? Labirin, betul. Labirin ya. Dan waktu pertama dia hanya ngabisin waktu sangat lama. Tapi dicoba kedua kali, dia semakin cepat. Ketiga, makin cepat lagi ya. Bagaimana binatang pun ini memiliki semacam kemampuan intelek juga sebenarnya. Ya, dan bisa dilatih. Jadi ternyata enggak eksklusif. Walaupun kita lebih kompleks, kita lebih lebih kompleks dan lebih dalam, tapi hewan juga memiliki jejak-jejak ini ya. Namun ada satu hal yang hewan tidak bisa, kita bisa. Apa? Bahwa citra, kata citra juga menunjuk bahwa kita ini adalah bagian dari keluarga Allah. Kalau teman-teman baca Kejadian 5 sampai 3, anaknya Adam, siapa namanya anaknya Adam? Kain, Abel, dan yang ketiga? Set ya. Jadi ada anak ketiga namanya Set. Set ini kemudian dipanggil sebagai citra dari Adam. Jadi citra ini merujuk pada relasi keluarga. Saat kita dipanggil sebagai citra Allah, kita memiliki relasi kekeluargaan dengan Tuhan. Ini menarik ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini bagian dari anggota keluarga Allah. Kita memanggil Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai kakak besar kita ya. Saudara laki-laki tua kita manggil Bapak, teman-teman kita di sini
saudara-saudari ya. Suster artinya saudara perempuan. Bahasa apa sih suster? Kata suster bahasa apa? Sister bahasa. Ayo, ada suster di sini ya? Oh, sudah pulang, oke. Oke. Iya, suster itu bahasa Belanda. Ah, suster. Oh, ada suster. Kata suster itu ya dari bahasa Belanda ya. Broeder, pernah dengar kata broeder kan? Itu dari bahasa Belanda artinya saudara laki-laki. Broeder dan suster. Oke. Jadi konsep tentang keluarga Allah itu tidak hanya ada di perjanjian baru. Bahkan di perjanjian lama, di kitab Kejadian itu sudah ada. Rencana Allah bagi kita untuk menjadi keluarganya. Dan bagaimana kita menjadi keluarga Allah, tanda keluarga Allah adalah dengan penyembahan. Hanya manusia yang bisa ikut menyembah Allah. Iya sih, kadang-kadang ada kucing masuk ya. Kucing masuk gereja pas misa ya. Tetapi itu tidak menyembah, ya itu masuk aja ya. Kadang-kadang kurang ajar ya, ada anjing juga masuk ya. Saya pernah lihat di TikTok ada video sebelum makan anjingnya disuruh berdoa dulu gitu. Tapi kita tahu mereka nggak berdoa ya, posenya aja doa ya. Karena hanya manusia bisa berdoa, bisa menyembah Allah, bisa berelasi dengan Allah. Ini kekhasan manusia sebagai citra Allah ya. Oke, hari ke-7 Tuhan ngapain? Oke, istirahat. Oke. Kenapa Tuhan istirahat? Capek. Pertanyaannya, Tuhan bisa capek nggak? Oh bisa. Tuhan bisa capek ya setelah menciptakan siapa? Ciptakan Romo Bayu. Aduh capek. Butuh healing dulu ya. Istirahat di mana Tuhan? Nanti saya mampir ke Bali dulu ya. Mau healing dulu ya setelah capek menciptakan dunia. Ya, capek menciptakan orang-orang seperti ini ya. Orang-orang WKRI diciptakan, aduh buat capek. Iya. Butuh healing saya, butuh healing ya. Apakah Tuhan butuh healing? Jawabannya enggak kan? Tuhan Allah Maha Kuasa. Tidak perlu healing, tidak perlu istirahat. Lalu kenapa Tuhan istirahat? Lalu kenapa pada hari ke-7 Tuhan istirahat? Kenapa? Tuhan mengucap syukur kepada siapa? Oke. Ya. Dosa, ini belum berdosa Ibu ya. Baru ada ciptaan langsung berdosa gitu. Nanti dosa masuk di Kejadian 3 ya, nanti kita akan bahas juga. Kenapa Tuhan butuh istirahat? Jawabannya tidak butuh. Tapi kenapa Tuhan beristirahat? Itu untuk siapa? Untuk manusia ya. Saya jelaskan sedikit. Kata 7 dalam bahasa Ibrani ya, sheva, itu juga bisa berarti sebuah sumpah. Kata 7 dengan kata sumpah dalam bahasa Ibrani itu sama. Maksudnya apa Romo ya? Tuhan mengundang manusia memasuki sebuah perjanjian dengan dirinya. Perjanjian yang dimateraikan oleh sumpah. Perjanjiannya apa? Ya, perjanjian untuk membentuk keluarga. Untuk menjadi bagian dari keluarganya. Jadi berkat ketiga itu bukan pertumbuhan otoritas tapi kekudusan undangannya. Jadi hari ke-7 itu esensinya adalah sebuah undangan. Manusia diciptakan hari pertanyaannya sekarang. Kita mau tetap di hari ke-6 bersama dengan binatang atau kita mau masuk ke hari ke-7 bersama Tuhan. Ini yang membuat manusia berbeda dengan yang lain. Manusia diundang untuk memasuki hari yang kudus, hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Hari Minggu. Hari Sabat. Hari Sabat tuh hari apa?
Sabtu ibu-ibu ya. Sabato itu Sabtu ya. Lalu kenapa kok kita orang Katolik ya, Kristen Katolik itu pergi ke gereja hari istirahatnya hari Minggu? Jangan ibu udah tahu jawabannya. Kenapa hari Minggu? Kenapa nggak hari Sabtu? Ada apa? Hari Minggu ada apa? Ada libur ya, sekalian ke gereja libur itu. Betul sekali, pintar gitu. Jawabannya apa? Ada apa hari Minggu? Ada pas hari merah gitu ya. Harinya Tuhan. Kenapa hari Tuhan hari Minggu? Iya, itu jawabannya. Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan. Kita merayakan kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Itu kenapa kita beribadah dan beristirahat pada hari Minggu. Yesus dikubur berapa hari? Yang benar ya. 2 hari? Waduh ya. Kita hitung dulu. Yesus dikuburkan hari Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu pagi. Sabtunya ya istirahat ya, istirahat dikubur. Oke, pinter-pinter ya. Bangga dengan warga paroki RM ya. Pinter-pinter ya. Romonya siapa sih? Iya. Romo Seto ya. Oke. Kalau yang pinter ke Romo Seto aja ya. Yang lebih pinter ke Romo Bayu ya. Sombong ya. Itu pilihannya adalah kita manusia mau nggak beribadah? Ya, beribadah menguduskan hari ke-7, harinya Tuhan, dan beribadah bersatu dengan Tuhan, beristirahat dengan Tuhan, atau kita tetap hanya mau dengan binatang. Hati-hati kalau kita malas beribadah, ya, malas untuk pergi ke gereja, merasa tidak perlu, jangan-jangan kita lebih persis binatang. Coba lihat sekelilingnya ya. Kiri kanannya ya. Mirip binapa? Mirip buaya atau mirip Tuhan? Itu ya. Tapi walaupun yang dikuduskan 1 hari, bukan berarti hari-hari berikutnya kita hidup seperti binatang. Enggak juga. Hati-hati. Seringkali saya mendengar ya, saya hari Minggu untuk Tuhan, hari Minggu untuk Tuhan, Senin sampai Sabtu untuk cuan. Iya, ada orang-orang yang kalau ke gereja, sembahan pujian suara paling lantang, paling ekspresif di gereja. Tapi Senin sampai Sabtu di tempat kerja korupsinya juga gila-gilaan. Ada seperti itu. Yang seolah-olah ya saya hari Tuhan ya hari ke-7, hari Minggu, ya masa bodoh hari yang lain. Saya mau kembali seperti binatang. Bukan seperti itu panggilannya. Ya. Kalau kita sudah masuk dengan Tuhan, hidup sebagai keluarga Tuhan, ya setiap hari pun itu harinya Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan. Tapi nggak dibilang kan hari Minggu atau Senin, Selasa kan nggak. Setiap hari adalah hari Tuhan. Setiap hari kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi jangan seperti tadi ya. Hanya hari Minggu mau sama Tuhan tapi hari yang lain seolah-olah hidup tidak mengenal Tuhan. Kenapa penting juga? Ini dilihat anak-anak. Anak-anak melihat, ya hari Minggu diajak ke gereja, hari Minggu ikut sekolah Minggu. Tapi ternyata pulang di rumah, bapaknya ternyata ya seorang koruptor. Ya. Ibunya gak pernah pulang. Ya. Pulangnya Sabtu aja buat ke gereja hari Minggu. Gak mungkin ya. Itu belajar, anak juga melihat, oh ternyata buat apa saya beragama ya.
Buat saya apa menyembah Tuhan tapi kok kelakuannya seperti ini. Anak-anak juga belajar dari situ. Anak-anak zaman sekarang itu kritis. Dan mereka punya banyak pertanyaan iman. Dan kadang-kadang kita mungkin nggak bisa menjawab dengan, mungkin kita nggak punya jawabannya untuk pertanyaan iman. Tapi setidaknya kita bisa memberi teladan. Nanti kalau nggak bisa jawab, ya bisa tanya Romo Bayu. Ya, itu kenapa saya belajar jauh-jauh ke Roma ya. Bukan untuk jalan-jalan ya. Bukan untuk healing, bukan. Tapi untuk belajar dan akhirnya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kritis, yang mungkin teman-teman gak bisa jawab. Ada pertanyaan? Jangan ya, jangan sekarang. Oke. Itu intinya kalau kita lihat ya skemanya. Hari pertama, hari kedua, ketiga, 4, 5 itu bagaimana Tuhan membentuk dan mengisi. Hari ke-7 kita lihat paling atas adalah hari untuk beristirahat dan penyembahan. Hari di mana kita memperbarui perjanjian kita dengan Tuhan. Sekali lagi diingatkan bahwa kita anak-anak Allah. Sekali lagi diingatkan kita ingin kudus seperti Allah. Sekali lagi diingatkan kita ingin bersatu dengan Tuhan. Oke, amin. Kita masuk. Masih kuat? Masih kuat. Ini sampai 2 jam ya. Saya minum dulu ya sebentar. Ya Bapak Ibu kalau memang berat ya, rekoleksi sesinya berat nggak apa-apa ya. Ibu Bapak bawa dalam doa ya, dipersembahkan ya. Ini Tuhan pengorbanan saya sekarang ya. Ikutnya rekoleksi dengan Romo Bayu itu pengorbanan ya. Saya persembahkan kepadamu Tuhan ya. Ya. Jadi walaupun menderita sekarang tidak sia-sia ya. Entah dapat dari saya, entah dapat dari penderitaannya nggak tahu ya. Oke, saya bacakan Kejadian 2. Kejadian 2 itu tentang penciptaan lanjutannya ya. Ketika saya mulai dari bab ayat 7 ya, jadi saya lompat-lompat supaya tidak berlarut-larut. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur dengan nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan lalu mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku
ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, kita diciptakan dari debu ya. Jadi kisah penciptaan Kejadian 1 itu berbicara secara umum, penciptaan secara umum. Kejadian 2 lebih spesifik, penciptaan manusia. Kata yang digunakan di sini adalah yatsar. Yatsar itu untuk membentuk seperti seorang seniman. Jadi saat Tuhan membentuk manusia, itu bukan hanya asal bentuk. Bukan hanya kebetulan. Ya. Bukan hanya salah nggak sengaja. Ya. Kalau teman-teman baca kisah penciptaan dari penciptaan kuno dari Mesopotamia, dari daerah Irak dan Iran, ya peradaban kuno, manusia itu terlahir dari sebuah ketidaksengajaan. Jadi dewa-dewa berperang, ya, kemudian ada seorang dewa, ada sebuah naga yang dihancurkan. Dari tubuh dan darah dewa naga ini muncullah peradaban dan manusia. Jadi manusia di dalam cerita ini ya terjadi karena kebetulan saja. Tidak direncanakan, tidak ada tujuan hidupnya. Berbeda dengan manusia. Manusia di sini Allah hadir saat menciptakan manusia seperti seorang seniman. Dan kita tahu seorang seniman kan pasti membentuk secara sempurna dengan penuh perhitungan, penuh pertimbangan. Kalau kita buat patung, mungkin ada seniman di sini ya, seorang pelukis atau seorang pembuat patung. Kalau kita buat hasil karya kita, pasti kita mau yang terbaik. Kita buat sebaik mungkin, kita pikirkan sebaik mungkin, dalam prosesnya kita usahakan sebaik-baiknya. Sehingga hasil yang terjadi pun adalah hasil yang paling baik. Jadi itu intinya ya, Tuhan menciptakan dengan intensi membuat yang paling baik. Manusia ada itu bukan kesengajaan. Bukan ketidaksengajaan. Bukan hanya kebetulan. Bukan sebuah kesalahan. Setiap dari kita diciptakan oleh sang seniman. Karya terbaiknya. Dan setiap dari kita punya rencana yang indah di tangannya. Ini pesan dari Kejadian 2. Sayangnya kadang-kadang kita memperlakukan diri kita sendiri ya, sebagai seseorang yang tidak memiliki rencana dalam hidup. Rencana Tuhan buat kita apa sih? Rencana Tuhan buat kita apa? Tadi sudah saya jelaskan di Kejadian 1. Menjadi kudus, ya, untuk hidup bersama Dia. Itu rencana akhirnya. Tapi dalam perjalanannya kan kita juga perlu berjuang ya. Gak mudah menjadi kudus, gak apa-apa. Tapi kita sudah tahu tujuan akhir kita. Dan sarana kekudusan nanti kita akan lihat adalah keluarga. Keluarga, oke? Debu tanah, Adam. Adamah. Kata Adam dari kata Adamah artinya tanah atau debu. Menunjukkan sebenarnya kita tanpa Tuhan bukan apa-apa. Selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada Adam. Nafas hidup sebagai prinsip kehidupan atau jiwa yang menghidupi secara umum jiwa rasional atau kehidupan ilahi. Ini penting ya bagaimana kita hidup karena Tuhan. Bertahan hidup karena Tuhan beri kehidupan. Dan kembali kepada Tuhan ya sesuai dengan rencana Tuhan juga. Ya. Oke. Oh ini dia. Kesendirian Adam digambarkan sebagai yang tidak baik. Tadi kan kita lihat ya kalau kita baca Kejadian 1 setelah Tuhan menciptakan dunia pasti selalu bilang ini baik. Ini baik dan terakhir dia bilang ini sangat baik. Tapi masuk Kejadian 2 untuk pertama kalinya Tuhan bilang ini tidak baik. Kondisinya apa? Saat dia melihat Adam sendirian.
Adam kesepian. Dan dia membutuhkan pendamping yang sepadan. Awalnya Tuhan bawa seluruh binatang ya, kepada Adam. Oke Adam, ini binatang-binatang yang saya ciptakan. Kamu pilih satu sebagai partner kamu. Ya. Ibu mau pilih apa, buaya atau ada kambing di rumah ya? Mau nggak kita? Ya, nggak mau kan? Karena kita tahu ini tidak sepadan. Binatang-binatang ini tidak sepadan ya, walaupun ya kadang-kadang kalau punya peliharaan di rumah kadang-kadang berlebihan juga ya. Lebih sayang sama peliharaannya ya daripada anaknya ya tadi saya bilang ya. Tapi pada dasarnya tidak sepadan karena binatang-binatang ini tidak diciptakan dengan sebagai citra Allah. Itu permasalahannya. Kenapa mereka tidak sepadan? Karena mereka tidak diciptakan sebagai citra Allah. Oleh karena itu, karena kesepian dan sendiri dan tidak baik, maka Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam. Kata zela itu bisa tulang rusuk, bisa samping. Tentu saja ini adalah bahasa simbolis ya. Jadi kalau bapak-bapak pergi ke rumah sakit di ronsen gitu ya, tulang rusuknya masih komplit ya, jangan khawatir ya. Ada kelompok tulang rusuk di sini? Ada ya? Sudah di ronsen? Ya, masih ada tulang rusuk. Masih ada. Takutnya hilang satu ya, oke. Ya kata rusuk, sela ini bisa arti harafiah rusuk tapi juga bisa dari samping. Ya. Kenapa perlu diciptakan kenapa diambil dari tulang rusuk? Ya suka-suka Tuhan ya. Kenapa nggak diambil dari otak, sel otak? Iya nanti suaminya minder ya, istrinya lebih pinter ya, nggak minder ya. Kenapa nggak diambil dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak, betul. Kenapa nggak diambil dari hati? Nanti ibu betul ya, nanti suaminya nggak punya hati. Iya betul sekali. Tulang rusuk ya, sebenarnya kenapa tulang rusuk? Ya ini refleksi pribadi karena ini yang paling dekat dengan hati. Wanita itu paling dekat dengan hati pria. Dan menurut cerita, kenapa cincin pernikahan itu dipasang di tangan, di jari manis? Kenapa? Ya manis ya. Kenapa? Saya baca katanya ada sebuah vein darah. Vein itu apa sebenarnya? Vein pembuluh darah, oke. Pembuluh darah yang langsung dari jari manis menuju ke hati, jantung. Ya, paling dekat dengan jantung. Gak tahu bener apa enggak ya, mungkin salah juga ya. Tapi ya romantis sekali ya. Kenapa penting? Kenapa manusia tidak bisa sendiri? Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial di berbagai level ya. Manusia tidak bisa sendiri di level eksistensial, biological ya. Manusia membutuhkan orang lain selalu pada level apapun. Tidak hanya di level pasangan hidup, tetapi di level apapun manusia selalu membutuhkan orang lain. Di level yang paling dasar, level biologis eksistensial, kita contohnya, kita lahir dari mana? Dari batu? Bukan. Dari bapak dan ibu. Lahir saja kita butuh orang lain. Saat kita bertumbuh, kita tumbuh di mana? Dalam keluarga. Keluarga itu isinya apa? Ya orang, manusia, ya kan? Bertumbuh pun kita butuh manusia, butuh orang lain. Pendidikan kita butuh guru. Makan minum kita butuh orang yang bertani, mempersiapkan. Ya.
membutuhkan orang yang memproses makanannya, membutuhkan orang yang pakanannya, membutuhkan orang yang bawa makanannya ke sini. Ya. Itu saja butuh banyak orang. Dari level-level itu saja kita tidak bisa lepas dari yang lain. Begitu juga pendidikan iman ya. Kita butuh seluruhnya. Apalagi di level pasangan hidup. Tapi benar gak sih manusia gak bisa sendirian dalam hidup ini? Dalam level pasangan hidup? Oh ya, bisa ya. Romo-romo itu, iya. Romo-romo itu unik ya, kenapa? Karena tulang rusuknya masih utuh. Ya, itu yang membedakan dengan bapak-bapak di sini. Bercanda ya. Oke. Jadi kita selalu membutuhkan orang lain di berbagai level kehidupan kita. Namun secara khusus, secara emosional dan secara pasangan hidup ya kita memang butuh seorang yang setia mendampingi kita. Dan ingat itu tulang rusuk ya. Dia bukan dari sel otak, bukan dari tulang kaki. Bapak-bapak ya selalu ingat gak itu tulang rusuknya? Bukan sel kuku kaki ya yang bisa diinjak-injak ya. Bukan leher juga yang mengatur-ngatur ya. Iya. Kepala keluarga ya. Tapi lehernya istrinya ya. Jadi kemana menoleh ya terserah istrinya ya. Oke. Imago Dei. Dan yang paling penting bahwa kita satu kodrat setara martabat sebagai sebagai citra Allah ya. Oke, ini yang menarik. Siapa yang diciptakan terakhir? Pria atau wanita? Konsekuensinya apa? Apa? Cantik tuh. Pede banget ya, cantik. Pede banget ya. Kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan menciptakan, itu kan ada sistemnya ya. Dan biasanya yang diciptakan terakhir, cipta itu ada gradasinya. Dari yang dasar, terus semakin kompleks, semakin sempurna ya. Jadi manusia diciptakan terakhir karena memang makhluk yang paling sempurna. Dan semua diciptakan untuk mensustain kehidupan manusia, menunjang kehidupan manusia. Kalau begitu, pria dan wanita siapa yang diciptakan terakhir? Perempuan. Berarti yang lebih sempurna siapa? Gak setuju Bapak. Bapak. Iya, cewek selalu benar katanya. Enggak juga ya. Nanti kita lihat jawabannya. Betul, secara kodrat sama, ya. Tetapi secara kesempurnaan fisik wanita lebih sempurna. Kalau kita lihat bentuk wanita itu lebih anggun, lebih elegan, ya. Kalau sekarang nggak elegan, sudah banyak kerutan, ya itu cerita lain lah ya. Iya. Tapi wanita selalu concern dengan yang namanya kecantikan. Benar nggak? Wanita kalau dandan berapa menit? Sejam? Mosok sih sejam. Iya. Tadi sebelum berangkat ke sini ya, sebelum ke gereja. Ya sering ini cerita pribadi di keluarga ya. Berangkat ke gereja dari rumah. Itu saya bapak saya dan adik-adik saya cowok semua ya. Kita cowok semua. Itu kita udah di mobil semua ya. Nungguin di mobil. Terus dipanggil mama. Panggil, "Ma, ayo berangkat." Belum keluar dari rumah. "Ma, ayo keluar dari rumah." Berangkat. Belum berangkat ya sampai 15 menit. Terus akhirnya saya turun lihat ke dalam lagi ngapain sih mama ya. Taunya belum selesai dandan ya. Pengen cantik ya. Ya itu kenapa bisnis tentang kecantikan itu laris manis ya. Karena wanita pengen cantik.
Dan itu kodrat dari seorang wanita, kalau kita lihat kejadian memang wanita concernnya dengan kecantikan dan keindahan. Kebanyakan yang ikut kursus keterampilan merias bunga, ya, bunga, terangkai bunga ya. Kebanyakan yang hadir ya ibu-ibu ya kan. Walaupun bapak saya juga ikut kadang-kadang ya. Dan kita lihat betapa concernnya wanita dengan kecantikan. Dan wanita itu pengen diapresiasi setelah mereka memberikan waktu dan tenaga mereka untuk terlihat cantik. Masalahnya ya, bapak-bapak itu ya tidak peka ya. Pekok gitu. Sudah dandan ya 1 jam. Pengen terlihat cantik ya. Rambutnya diwarnai ya. Rambutnya dikasih rebonding ya. Wajahnya disuntik kolagen. Waduh. Ditunjukin ke bapak, Pak hari ini saya gimana? Iya. Jawaban bapak, ya biasa aja sih kamu. Iya. Kadang-kadang ya seperti itu ya, cowok itu memang kurang perhatian sama yang detail ya. Jadi ya dimaklumi ya. Atau bapak-bapaknya yang mulai berubah ya. Mulai memperhatikan dan ikut dandan kalau perlu ya. Biar merasakan. Oke, ya itu kadang-kadang wanita memang concern dengan kecantikan karena memang kalau kita lihat bagaimana Tuhan diciptakan memang untuk keindahan, concern dengan keindahan. Oke, lalu laki-laki dengan apa? Nah, mari kita lihat ya. Laki-laki ya diberi kuasa untuk memberi nama, untuk menamai. Dan kuasa menamai itu berhubungan dengan otoritas. Sederhananya deh, kalau saya dipanggil, ada seorang manggil nama saya, Romo Bayu, di mana aja ya. Begitu nama Romo Bayu keluar, saya dengar, saya pasti menoleh. Betapa berkuasanya seseorang yang bisa menyebut nama saya. Memanggil saya langsung noleh. Saya nggak kenal, tapi karena dia memanggil saya dengan nama, saya menoleh. Ya, betapa kuasa menama itu luar biasa. Itu kuasa otoritas. Jadi dalam keluarga betul yang cantik ya, yang sempurna secara keindahan sang wanita, tapi yang diberi kuasa otoritas adalah pria. Dan ini nanti kita lihat dari elemen biologis juga ya, tidak hanya dari teologisnya. Laki-laki dan perempuan gambar Allah ya, gambar Allah. Laki-laki, perempuan ya, diberi kuasa untuk memberi nama makhluk ciptaan yang lain. Dalam artian mempunyai otoritas. Dan kalau kita lihat juga secara fisik, laki-laki itu relatif lebih kuat. Ya, relatif lebih kuat. Bahkan kalau diukur secara biologis, massa otot dari laki-laki lebih tebal, lebih besar. Menunjukkan betapa kuatnya laki-laki. Oleh karena itu nggak pernah disatuin olahraga cowok dan cewek, ya kan? Kecuali catur ya. Tapi olahraga fisik nggak pernah disatuin, karena memang berbeda kekuatan fisiknya. Dan sebagai seseorang yang memiliki kekuatan fisik, maka ekspektasinya juga berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan seperti untuk melindungi keluarga. Itu tugas dari cowok. Ya, untuk menafkahi keluarga, ya, mengolah tanah di sini. Itu ekspektasi yang terlahir tidak hanya dari teologi, dari kitab suci, tapi juga dari biologis kita. Karena laki-laki memang secara biologis ya lebih kuat untuk hal-hal seperti ini. Dan laki-laki juga secara hormonal lebih stable dari perempuan. Perempuan lebih emosional, bener kan? Iya. Setuju aja sama saya. Lebih emosional. Ya. Bagaimana kita bisa membuat keputusan yang baik kalau emosi terus, ya, moody terus, ya susah. Makanya saya salut sama kelompok wanita Katolik.
Kok bisa ya ada? Ya. Gak kebayang kalau berantem gimana ya. Hidup di komunitas wanita itu susah sekali. Teman-teman bisa tanya suster deh, gimana hidup di komunitas wanita. Wah, serem. Ya. Serem. Komunitas laki-laki gampang ya. Gampang sekali di komunitas laki-laki ya. Karena kita ya jarang sih menggunakan perasaan ya. Maksudnya nggak berlama-lama dengan perasaan ya. Ya laki-laki yang mudi juga ada tapi nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau ada permasalahan ya paling sehari selesai ya besok ya udah ketemu lagi ya. Perempuan kalau berantem bisa berapa bulan ya nggak mau ngomong. Apalagi tinggal serumah. Bayangkan ya suster kan tinggal serumah ya dalam satu komunitas ya. Berantem. Wih. Bisa dibayangkan ya soronya gimana ya. Nanti suster bisa sharing ya gimana pengalamannya. Tapi suster ini baik kok ya. Ya. Penuh kasih, pengertian, memaafkan, sabar ya. Rajin menabung juga suster. Oke. Oke, itu kenapa posisi leadership rata-rata ya diambil ke cowok. Termasuk di keluarga karena yaitu salah satu kondisi biologis yang memungkinkan untuk memimpin. Memimpin, melindungi dan mencari nafkah. Dan tentu saja sebagai figur otoritas, laki-laki perlu menjadi yang mendisiplinkan. Mendisiplinkan anak-anaknya. Ya. Salah satu permasalahan generasi muda sekarang adalah hilangnya figur ayah. Anak-anak laki-laki sekarang itu saya di seminari ya sebagai formator dan salah satu problem yang sering saya temui dengan para frater adalah mereka tidak memiliki figur ayah yang baik di dalam rumah. Pertama ada ayah yang memang mencari nafkah tapi gak pernah pulang. Jadi gak pernah kelihatan oleh anaknya. Jadi ayah itu seperti apa sih? Ya paling yang suka keluar rumah ya. Jadi figurnya cuma ibu. Dia hanya bisa melihat figur ibu. Menjadi seorang manusia ya menjadi seorang ibu gitu. Padahal dia laki-laki. Nah gimana tuh? Ya. Kemudian ada yang bapaknya hanya tahu cara mendidik dengan kekerasan. Anaknya dipukuli. Ya dia hanya mengerti menjadi anak, menjadi laki-laki ya kalau nggak keras ya penuh ketakutan. Saya menemui frater-frater yang mereka takut berbicara dengan saya. Aneh. Padahal hanya bicara biasa gitu ya, ngobrol biasa. Ternyata ketahuan waktu kita ngobrol lebih dalam ya dia sering dipukuli bapaknya. Dan akhirnya ketakutan setiap kali melihat figur bapak. Figur otoritas. Saya kan formator jadi figur bapak di seminari. Dan mereka takut dengan saya. Karena sering dipukuli. Dan akhirnya apa ya minder. Gak bisa buat keputusan sendiri. Tidak bisa mengekspresikan apa yang dipikirkannya karena ketakutan. Takut berkonflik lagi. Gimana mau jadi Romo? Gimana mau jadi Romo membuat keputusan dengan baik. Kalau ketemu orang aja takut. Kalau ketemu laki-laki yang agak gede dikit takut. Ya di sini ada beberapa bapak-bapak yang besar-besar ya. Badannya besar. Kalau saya punya trauma itu, gimana saya ketemu dengan bapak-bapak ini? Padahal bapak-bapak ini butuh konsultasi ya. Butuh didengarkan. Tapi karena saya takut dengan fisiknya, ada trauma masa lalu, saya gak mau melayani. Padahal dia butuh pelayanan. Ini terjadi ya. Dan beruntung, frater-frater ini beruntung ketemu saya. Enggak. Beruntung mendapatkan formasi di mana trauma ini diolah. Bagaimana dengan yang di luar sana yang punya trauma tapi tidak diolah. Mengerikan. Ya.
Jadi harapannya teman-teman yang punya keluarga, yang akan membentuk keluarga, yang punya teman, ya punya anak-anak, ya coba diajak. Ya. Saya nggak tahu ada pria sejati Katolik, ya saya belum pernah ikut. Ya, sudah pernah ikut ya Pak? Ya. Harapannya juga hal-hal seperti ini ditonjolkan. Bahwa kalian adalah model dari anak-anak kalian. Kepala keluarga, model menjadi laki-laki. Bagi anak-anak laki-laki kalian. Bagi anak perempuan gimana? Ngelihat bapaknya. Ya kan melihat bapak, ini calon suami saya harus seperti bapak saya. Ya kan? Kalau dia melihat bapaknya tidak keras, sering main pukul, jangan heran kalau dia tumbuh tidak mau menikah. Karena takut dengan sosok laki-laki. Jadi betapa pentingnya orang tua dan mengenal tugasnya masing-masing. Oke, saya selesaikan. Diciptakan terakhir di kisah penciptaan, kesempurnaan dari keindahan dan kasih. Ya, jadi tidak hanya perfect secara keindahan tetapi juga secara kasih. Perempuan itu lebih mampu mengasihi, lebih mampu banyak berkorban. Karena didesain Tuhan seperti itu. Ya siapa yang berani mati untuk anaknya ya? Kebanyakan ibu ya. Siapa yang kalau berpisah dengan anak, siapa yang paling emosional? Ya ibu ya. Bapak sih senang aja. Ya berkurang beban satu. Tapi ibu emosional. Ya karena kemampuan mengasihi ya secara natural lebih besar yang wanita. Dalam tradisi gereja mungkin pernah dengar yang namanya mistikus. Ini mistikus itu para santo-santa di dalam gereja yang memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Mereka bertemu dengan Tuhan secara langsung. Dan kalau kita lihat nama-nama mistikus kebanyakan adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan mampu mengasihi lebih dalam. Kalau ada kegiatan gereja, iya. Kita lihat sekarang ya, bapaknya berapa? Iya, bapaknya 1, 2, 3, 4. Bisa mungkin dihitung dengan jari ya. Tapi ibu-ibunya, wih, mayoritas. Kemampuan mencintai dan setianya lebih luar biasa. Di kaki salib Yesus. Laki-laki ada berapa? Hanya ada 1. Perempuannya? Banyak, ada 4 setidaknya. 1 berbanding 4. Ya minimal kalau ada kegiatan gereja ya rasionya ya segitu ya. 1 berbanding 4. 1 laki-laki, 4 wanita. Di sini gimana? Ya. Karena di bawah kaki salib Yesus ya 1 berbanding 4. Kenapa? Karena wanita memiliki kapasitas mengasihi lebih dalam. Kapasitas pengorbanan lebih dalam. Ini satu hal yang luar biasa dari seorang wanita ya. Oke. Lebih cenderung untuk merawat dan memelihara. Kalau tadi laki-laki itu mencari nafkah, melindungi dan figur otoritas. Wanita adalah figur kasih, figur yang merawat dan memelihara. Karena apa? Karena melahirkan. Punya kemampuan untuk melahirkan. Jadi memang hormon-hormonnya didesain ya untuk merawat anak. Kalau anak bisa dirawat ya orang lain pun bisa dirawat gitu ya. Romonya dirawat dengan baik ya. Makanya ibu-ibu kan merawat romo-romo. Oke, bercanda. Itu ya. Ada juga tapi jarang anak-anak yang kehilangan figur ibu itu juga ada tapi lebih jarang. Ya. Sepanjang tugas saya sebagai formator sangat jarang seorang frater mengalami trauma dengan ibu tuh lebih jarang ya. Karena memang figur ibu lebih dekat dengan anak laki-laki itu biasa ya. Tapi bukan berarti nggak ada gitu ya. Ada satu frater dia cerita bahwa kenapa dia masuk frater dalam usia muda ya, dia masuk seminari menengah itu kan usia muda ya. Dan akhirnya dia cerita karena dia nggak betah di rumah.
nggak betah di rumah bukan karena dengan bapaknya, traumanya tidak dengan bapaknya, tapi dengan ibunya. Ya ada suatu kejadian kecil dia cerita, dia sayang sama mamahnya, dekat dengan mamahnya. Ya, tapi suatu hari ya dia baru selesai tugas misdinar, pertama kali dia tugas misdinar itu ya. Dan dia dengan sukacita pengen cerita dengan ibunya, ya pengen cerita dengan ibunya. Tapi tiba-tiba waktu sampai di rumah, entah ada apa, ibunya marah-marah. Ya. Nggak tahu marah-marah kenapa, pokoknya yang menjadi pelampiasan ya frater ini. Gitu. Padahal dia sedang membawa kabar sukacita. Ini tugas pertama dia putra altar. Gitu. Senang sekali kan pasti. Tapi kabar itu tidak tersampaikan dan dia mendapatkan kemarahan. Kejadian ini menjadi trauma buat dia. Ya, sejak kejadian itu dia mulai berubah. Dia mulai tertutup sama ibunya, tidak bisa terbuka lagi, ya dan dia tidak merasa nyaman di rumah. Dengan bapaknya nggak ada masalah ya, tapi dengan ibunya karena trauma satu ini dia nggak nyaman dan akhirnya ya udahlah ngapain saya di rumah ya. Semakin jauh dari rumah semakin baik. Masuklah seminari. Ya puji Tuhan masuk seminari ya, coba masuk ke tempat yang lain. Karena di seminari kan nanti dibantu ya diolah ya diproses, disembuhkan traumanya. Beruntung sekali Romo itu, frater tersebut. Ya jadi hati-hati teman-teman ya, kadang-kadang kita maksudnya baik gitu ke anak-anak kita, tapi kadang-kadang anak-anak kita pun nangkepnya pun bisa salah dan bahkan menjadi trauma. Gak apa-apa ya, yang penting kita sudah mencoba sebaik mungkin menjalankan tugas sebagai orang tua. Iya, jam berapa? Iya, mungkin sedikit lagi ya, sedikit lagi. Sudah gatel pantatnya, bisa digaruk ya. Oke, Taman Eden. Kata Eden artinya kelimpahan atau tanah subur. Dalam bahasa Yunani kata taman adalah paradaisos ya, kata asal kata firdaus. Itu dari bahasa Yunani bukan Ibrani. Ya, tapi merujuk ke tempat yang sama. Itu melambangkan keadaan rahmat asli ya, state of original grace and justice ya, di mana relasi antara Tuhan dan manusia itu dalam kondisi yang utuh. Ingat kan tadi manusia diundang ke hari ke-7 ya. Dan ini Adam dan Hawa sudah masuk ke hari ke-7. Dan ini digambarkan sebagai masuk ke Taman Eden ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, ya, kata yang digunakan abad, to serve, dan memelihara. Sebenarnya kata memelihara kurang tepat ya, karena kata samar itu artinya menjaga. Jadi kita lihat laki-laki tugasnya adalah memelihara, ya, menyediakan, memberi nafkah, dan menjaga. Pertanyaannya, ya, Adam diberi tugas untuk menjaga. Menjaga dari apa? Dalam cerita ini. Jaga dari dosa ya. Nanti kita akan lihat ya, menjaga dari apa? Karena nanti akan muncul bahaya. Iya, sedikit lagi. Taman Eden juga digambarkan sebagai bait Allah pertama ya, primordial temple. Tanda-tandanya ya berada di gunung ya, rata-rata kalau bait Allah di Yerusalem itu di atas gunung ya, Gunung Zion. Kemudian gerbangnya di sebelah timur ya, bait Allah di Yerusalem menghadap timur. Rumah bagi para malaikat dan kerubim, ada patung kerubim di bait Allah di Yerusalem, ya dihiasi dengan pohon. Pintu di Yerusalem, pintu gerbang bait Allahnya ada gambar pohon anggurnya, ya, sumber air suci, ada mata airnya juga, tempat di mana Allah tinggal bersama umatnya. Jadi Taman Eden selain digambarkan tempat kediaman yang penuh sukacita, penuh kesempurnaan, juga digambarkan sebagai tempat ibadah, sebagai bait Allah. Nah, kalau Taman Eden adalah tempat ibadah, berarti Adam adalah sebagai imam pertama. Tuhan Allah, ya, kata abad, to serve, mengusahakan dan menjaga, samar itu juga muncul di di bilangan ya, Numbers. Dan tugas ini adalah tugas para imam. Ingin menunjukkan bahwa Adam itu adalah imam pertama.
Ini penting. Bapak-bapak sekalian yang ada di sini, bapak-bapak adalah imam di dalam keluarga bapak. Ya. Tugas untuk memimpin tidak hanya secara finansial, tidak hanya secara ekonomi, tidak hanya secara keamanan, tidak hanya secara emosional, tapi secara rohani. Sebenarnya tugas utama untuk mendidik dan memimpin anak dalam iman adalah bapak. Ya. Bapak-bapak di sini kalau doa bersama, ada doa bersama kan? Gak ada. Aduh ya. Kalau doa bersama yang mimpin siapa? Jangan-jangan ibunya ya. Jangan-jangan yang lebih inisiatif untuk ngajak doa ibunya. Ya. Padahal kalau kita lihat, ya tugas utama seorang bapak adalah memimpin keluarga sebagai imam di dalam keluarga itu. Imam kan yang memimpin ibadat kan? Iya, itu tugas utama. Kalau doa bersama setiap malam, ya bapaknya dong yang memimpin. Ya, kan belajar. Anak juga belajar dan melihat. Rosario bersama. Siapa yang suka rosario bersama di keluarga? Ibu-ibu sama anak, bapaknya nggak tahu kemana ya. Iya. Ya, saya cerita sedikit ya, mungkin menutup sesi ini. Ya, menutup sesi ini supaya kita bisa istirahat makan. Ya, yang ditunggu-tunggu makanan ya. Kenapa saya jadi Romo? Kenapa saya jadi Romo? Salah satunya ya karena bapak saya ya. Ya, ibu saya juga punya peran, tapi nanti ceritanya. Bapak saya menunjukkan kepada saya menjadi model bahwa laki-laki itu juga seorang pendoa. Suatu malam, saya usia SD, kelas 4 atau kelas 3, itu tengah malam saya bangun. Ya bangun dan kemudian ya pengen ke WC ya. Dan waktu jalan ke WC saya kaget, di ruang tamu kok ada orang. Itu sekitar tengah malam gitu ya. Ada orang, wah kaget siapa. Ternyata saya dekati itu bapak. Ya. Dan bapak lagi doa rosario. Sendirian malam-malam. Pengalaman itu membekas ya. Pengalaman itu membekas sekali bahwa oh iya laki-laki juga seorang pendoa. Dan bisa berdoa. Memimpin. Ya karena walaupun kita agak jarang ya berdoa bersama ya, tapi kadang-kadang kita berdoa bersama secara khusus bulan Rosari, kita doa satu keluarga ya, memang yang lebih aktif mama sih, tapi pengalaman itu mengubah perspektif saya, wah laki-laki juga seorang pendoa. Dan saya sudah sering cerita ya, waktu setelah komuni pertama orang tua sama-sama dorong saya untuk ikut jadi putra altar. Namun permasalahannya gereja, dari gereja ke rumah ke gereja itu jauh. Ya. 7 kilo ada kali ya. 7 kiloan. Dari sini ke mana ya? Ke Yakobus apa Stefanus gitulah. Pokoknya jauh ya. Ke Hayam masih lebih dekat ya. Dan misa pagi itu jam 5.45. Itu kota Bandung, saya di Bandung 30 tahun lalu, enggak ada yang 20 tahun lalu, kelihatan tua kalau saya bilang 30 tahun lalu. Oke, 20 tahun lalu. Bisa dibayangkan itu belum ada pembangunan banyak, ya jalan tol belum ada. Ya, jadi masih asri. Dan karena asri dinginnya enggak ketulungan. Masih suka ada kabut pagi-pagi. Di kota Bandung ya, bukan di atas ya, bukan di Dagonya, tapi di kota Bandungnya. Dan itu orang tua bangun, dia bangunin saya, nyiapin saya untuk ikut misa. Dan bapak saya ya, yang bawa saya dari rumah ke gereja. Gak naik mobil, kita gak punya mobil waktu itu, naik motor. Dan bisa dibayangkan kalau kita nyetir motor pagi-pagi buta, dinginnya luar biasa. Dan dia melakukan itu ya agar saya bisa tugas putra altar. Itu berkesan sekali ya, beberapa hal kecil yang berkesan dalam hidup, dalam pertumbuhan iman dan panggilan saya. Ya, ternyata orang tua saya pun sungguh mencintai gereja. Ya, dan tandanya adalah dengan memimpin anak-anaknya ya, agar bisa bertugas di gereja.
Mungkin teman-teman punya pengalaman berbeda ya, tapi tugasnya sama ya. Nanti kita lihat tugas orang tua ya membimbing anak-anaknya kekudusan, membawa ke gereja. Tuhan memberkati, selamat beristirahat siang ya, selamat makan.